Jadi waktu Rasulullah itu diancam mau dibunuh sama Du'thur, ada seorang pemuda Quraisy, itu sudah pedangnya, Ujung pedang ada di ujung pedangnya sudah di ujung lehernya bisa nih, Rasul. bisa nih Iya. terus dulu. Ini harusnya di ujung mulut, Pak, jangan di Maaf. ujung. Terus gimana, Bang? Nah, itu kan kondisi yang sebetulnya udah nggak bisa melakukan apa-apa kan. Buktinya ketika Nabi kemudian sudah ditusuk dengan pedang seperti itu di lehernya. Jago, ayo dong, Go. Tadi malam mimpi kamu bertelurnya telur itu loh, telur emas. Walaupun kamu ayam jago alias ayam jantan, kan di mimpi aku kamu tuh bisa bertelur. Ayo dong, Go. Yuk. Ayo dong, Go. Yuk, ngeden yuk, ngeden yuk. Pluk. Go, jago. Ayo dong, ngeden dong, Go. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini apa pagi-pagi ngajak ayam ngomong ini, Mas? Bang, jangan bilang-bilang orang ya, aku ngobrol sama ayam ya. Ini soalnya, duduk dulu. Masya Allah. Tadi malam, aku mimpi aneh banget. Anehnya adalah, ngeliat si jago bertelur. Ya. Aneh dong, ayam jantan bisa bertelur. Terus yang keduanya adalah, telurnya telur emas. Ya. Kok bisa ya mimpi gitu? Artinya apa tuh? Dari arti mimpi itu. Iya, kalau mimpi, kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan kan mesti harus dipikirin itu kan. Ini mimpi sekedar bunga tidur apa punya makna gitu kan? Emang ada mimpi punya makna? Ada dong. Oh ya? Al-Quran ini luar biasa loh, Pak. Menceritakan kepada kita, ingat nggak ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam? Waktu beliau mimpi ada 11 bintang dan matahari sujud di kakinya. Nggak tahu. Nah, ini menarik supaya apa? Bicara tentang mimpi ternyata ada yang disebut dengan takwil mimpi. Iya, jadi kalau orang bermimpi bukan sekedar bunga tidur tetapi juga punya petunjuk, ada artinya. Begini, Allah Ta'ala berfirman, "Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku." Kan sebetulnya matahari sama bulan, bintang nggak mungkin sujud. Mereka ada di mana, kita di mana gitu. Iya, tapi kalau Nabi yang mimpi sih emang pasti ada artinya. Betul. Dari maksud dari Allah. Lah kalau kita yang mimpi, Iya, apalagi maksudnya ayam apa? jago, bertelur emas pula gitu Tapi ya. ada orang-orang katanya gini, kalau kita mimpi dipatok ular berarti akan dapat jodoh alias kawin. Udah gitu kalau kita mimpi buang air besar akan datang kesialan. Mimpi mati berarti akan panjang umur. Gitu katanya. Bener gak sih? Iya, nah kalau dari sisi kita yang bermimpi, kalau Allah itu kan ajarkan bahwa itu sudahlah karunia. Kita bisa mentawilkan mimpi. Nah kalau kita jangan terjebak kepada pola seperti tadi. Irfan ngajak ngobrol ayam, kapan keluarnya nih telur emas begitu kan. Iya kali aja bener. Terjemahkannya dengan hikmah yang paling positif. Tapi saya percaya banget sama satu mimpi tuh. Mimpi basah. Itu nyata ya. Itu kenapa bisa sampai muncul gitu kenapa ya? Nyata ya, nyata dan menikmati. Iya, Kenikmatan. maksudnya gini, kenapa sampai seorang laki-laki dewasa harus mengalami mimpi basah sebagai tanda dia sudah akil balik? Ada hormon tubuh yang diatur sedemikian rupa yang dia keluar pada usia tertentu. Nah itu bisa diawali pemicunya, itu kan trigger ya, pemicunya bisa melalui mimpi. Gitu. Tapi kalau ada yang kata orang apa dijavu, tahu dijavu nggak Bang? Jadi Ya. kok kita tiba-tiba kejadian gini, gue dijavu pernah di mimpi kita tuh kayak misalnya gini, saya pernah mimpi ngobrol dengan abang ini, terus sekarang kejadian gitu. Itu kenapa? Apakah ada setan membocorkan adegan atau kejadian yang akan terjadi atau gimana? Kita ini kan namanya tubuh fisik nih. Fisik kita ini ada yang disebut dengan benda padat. Ada ruang yang ada di dalam diri kita. Tetapi ada yang disebut energi. Energi itu sesuatu yang tidak tampak. Kayak Irfan buang angin kan terasa kan? Terasa dan Iya. tercium. Terasa dan tercium, tapi bentuknya mana itu nggak ketahuan. Nah, sebetulnya di dalam diri manusia itu ada jiwa. Jiwa ini semacam energi yang mungkin Irfan misalnya merasakan sesuatu pernah ada di satu tempat, kemudian pernah datang ke tempat itu misalnya. Nah, jiwa kita itu sesuatu yang yang bisa beragam ada karakternya. Maka di dalam diri manusia itu ada jiwa, ada ruh. Ruh itu kan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuh setiap manusia. Tetapi ruh itu tidak bisa merasakan sesuatu
Karena yang kita ambil sebagai makna dari ruh itu bisa bermakna adalah jiwa. Semacam deja vu itu sebetulnya kan yang keluar itu adalah jiwa, Pak. Nah, bisa jiwa, bisa juga sesuatu yang disebut dengan halusinasi. Ini Nah, aja Bang, ya. mau nanya tentang tafsir mimpi menurut Islam seperti apa dan lain-lain. Lebih detail ya, lebih detail ya. Wih, Bentar. asik. Lihat Bang ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, nyangkut kan? Harusnya nyangkut Bang, ini susah banget nih kayak gini gitu. Tapi ini kayak ini, lihat deh Bang. Tatap mata saya. Dalam hitungan ketiga Anda akan tidur. 1, 2, 3. Gitu. Nah, itu Kok nggak apa tidur? namanya ya? Itu tadi waktu Irfan buat pola untuk supaya dia masuk ke rantai atau misalnya orang dibuat tidur, ada upaya membawa orang ke masa trans namanya. Trans itu kondisinya hampir ada keterkejutan dan masuk ada blank moment. Ini cuma 0,5 detik loh kan. Blank moment itu ada momen kosong di dalam pikiran otak seseorang gitu. Begitu kosong, nah itu biasanya orang begitu mudah masuk dalam sugesti yang disebut dengan hipnosis gitu kan ya. Makanya suka ada dengan teknik mengagetkan gitu ya, misal Iya, dengan api mengejutkan. Iya. gitu. Baik dikejutkan dengan api, dengan Tepukan. tepukan, atau dengan pertanyaan yang membingungkan. Jadi sebetulnya begini, hipnosis itu the art of communication. Nah, itu dia seni berkomunikasi sebetulnya. Asal pilihan katanya tepat, biasanya kan kata-katanya yang positif, yang spesifik, kemudian bisa diulang-ulang gitu. Seperti tatap mata saya, itu kan kata-kata yang agak-agak tidak sembarangan orang mengucapkan gitu. Nah, umumnya ketika orang yang mendengarkan itu gelombang otaknya rendah gitu, atau dia turun sejenak, itu dia bisa siap membuka yang disebut dengan RAS itu kan, Reticular Activating System. Jadi otak kita itu seperti filter. Begitu dia terbuka, sugestinya masuk, tidur dia. Oh, Kondisinya begitu. tapi kalau ditanya bisa jawab gitu. Mhm. Itu kenapa? Yang jawab berarti di bawah alam sadar dia ya? Iya, jadi gini, kalau dalam otak manusia itu kan ada yang disebut dengan conscious mind dan subconscious mind, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau yang pikiran sadar sekarang nih kita lagi ngobrol seperti iya. ini, fokusnya bisa kemana-mana sambil ngobrol, sambil mainin ini, Iya. sambil yang lain-lain, mikirin hutang, mikirin Iya. ini. Nah kalau bawah sadar fokusnya cuma satu, Van. Kalau digunakan dengan bawah sadar saja kita bicara gitu, insya Allah bisa masuk dengan sugesti yang kita punya. Oh, saya jadi ingat istri saya itu ngelahirin pakai namanya hypnobirthing. Hypnobirthing. Melahirkan dengan cara hipnotis. Iya. Dia nggak merasakan sakit sama sekali. Dan si hipnoterapinya itu ngajak dia membayangkan segala sesuatu dengan diulang-ulang. Iya. Bayangkan debur ombak, bagus sekali. Kicau burung yang indah, bagus sekali. Gitu terus sampai saya nungguin ikut terhipnotis tidur. Jadi nggak nyaksiin, Om. Nggak nyaksiin, nggak pas bangun udah tinggal ngeden gitu. Ah, iya. Tenaganya masih banyak. Itu berarti teknik apa yang digunakan? Ya tadi ya pengulangan-pengulangan sampai di bawah sadar gitu ya. Iya, nah gini, sebetulnya ini di dalam Islam juga ada kondisi turunnya gelombang otak gitu kan. Kan gelombang otak manusia itu ada 4 ya, ada beta, alfa, theta, Ya, dan delta gitu kan ya. Nah ketika kita contoh begini, kita misalnya naik motor yang dengan jaket, dengan helm dan udara yang sangat panas gitu kan. Kemudian kita masuk ke masjid, setelah itu kita istirahat ya, kita lihat buka helm saja, masuk ke dalam masjid, basuh dengan wudhu, basuhan pertama rasanya apa kan? Segar. Ingat macetnya nggak? Enggak. Nggak ingat sama sekali. Itu sebetulnya kondisi gelombang pikiran kita udah mulai turun tuh dari beta ke alfa theta itu. Contoh lagi ketika zikir. Nah kalau kita udah gelar sejadah, di atas sejadah kita zikir, meditasi, ingat Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu SMS tagihan utang lupa tuh Van. Lupa. Iya udah ingat betul. Kondisinya apa? Kita ini sudah mentransendensikan diri gitu. Gitu kata. Saat masuk ke atas, nah pikiran kita udah agak rileks. Ketika pikiran rileks, itu kita bicara dengan sistem bawah sadar gitu. Pantasnya dalam ilmu pendidikan anak saya pernah baca Ya. dikit. Katanya anak kalau dibentak itu tuh saatnya kita kalau ngomong misal gini, "Hei!" Dia kan kaget. "Dasar kamu nakal, bodoh." Langsung justru jadi nakal dan bodoh karena pas ketika kaget masuk itunya. Tadi kan rasanya terbuka tuh. Iya. Oh, kamu nakal, itu namanya labeling. Begitu di label kamu nakal, masuk. Dia ketangkap. Nah ini di sistem bawah sadar. Sistem bawah sadar manusia itulah yang kemudian menyimpannya untuk
waktu-waktu yang akan datang. Kau menegur sekarang gini, hei dasar kamu jadi cantik, pintar, gitu ya. Oh, belum lagi kalau si anak katanya pas mau tidur gitu, itu dibisikin jadi dokter gigi ya, gitu-gitu katanya itu masuk juga ya. Hypnosleep namanya ya. Oh gitu, ya udah. Jadi Menarik. saya mau lihat anak saya dulu ini udah bangun atau belum, sekalian bawa gorengan 9 buat abang ya. Oke, baik. Bentar, Bang. Makasih. Hah, nih bang, Wah, masih tidur anak sayanya tadi mau diboxin. Ini gorengannya. ini makan gorengan biasanya harus pakai kopinya. Kopi, tehnya lupa. Iya udah yang ada aja dulu. Gak apa-apa. Menikmati pagi. Duanya bang. Aha, Bang. iya. Tadi mengenai bawah sadar itu bang. Kalau Nabi zaman dulu pernah mengalami pengalaman bawah sadar gitu nggak? Maksudnya seperti mati suri, kehilangan kesadaran itu Nabi pernah nggak bang? Bang enak loh bang. Iya, ayo lanjutkan aja. Nah kondisinya begini, kalau Nabi itu kan mengalami sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia. Seperti misalnya ketika Nabi mengalami kekhusyuan ibadah misalnya. Yang pernah dengar ya cerita Nabi itu kalau ibadah kakinya sampai bengkak-bengkak. Itu luar biasa. Kalau misalnya terjadi di sholat fardu yang di masjid, wajib kita ikutin sampai bengkak, gimana coba ya. Tapi kondisinya sebetulnya Nabi mengajarkan fase trans. Kalau kita sudah berada mengeluarkan diri kita di sistem bawah sadar, kita lupa dengan kejadian yang ada di sekitarnya itu. Sehingga mungkin kondisi bengkaknya Nabi itu tidak terlalu dirasakan oleh beliau karena segitu lamanya. Apapun kalau kita jalankan dengan enjoy kan biasanya juga nyaman. Ya, itu ya. Tiba-tiba nggak kerasa, waduh berdarah padahal pas lagi kerja gitu, karena nggak kerasanya itu ya. Iya. Pengalaman Nabi yang lain ada lain lagi nggak? Ada begini, sebetulnya kalau kita bicara kondisi bawah sadar, dalam bahasa agama itu ada yang kita diajarkan tentang taslim. Taslim itu kita menyerahkan total kepada Allah. Nah sekarang banyak orang yang mencari hipnosis, neuro linguistic program, NLP itu kan untuk melakukan capaian-capaian tertentu. Jadi lebih hebat, bisnisnya berhasil, dagangnya jadi banyak, hasilnya, profitnya nambah gitu kan. Dan lain-lain itu banyak. Sebetulnya Islam itu mengajarkan ketika hati kita itu kita serahkan total kepada Allah bisa terjadi keajaiban yang luar biasa. Ini pernah dialami Rasulullah dulu. Jadi waktu Rasulullah itu diancam mau dibunuh sama Du'thur, ada seorang pemuda Quraisy, itu sudah pedangnya, Ujung pedang ada di pedangnya sudah di ujung lehernya bisa nih, Rasul. bisa nih Iya. terus lu. Ini harusnya di ujung mulut panjangan. Maaf. Terus gimana bang? Nah itu kan kondisi yang sebetulnya udah nggak bisa melakukan apa-apa kan. Buktinya ketika Nabi kemudian sudah ditusuk dengan pedang seperti itu di lehernya, tetapi Nabi mengumpulkan semua keadaan dirinya dalam kondisi yang taslim luar biasa kepada Allah. Pasrah total ya. Kemudian beliau menatap matanya dokter itu, terjadi eye contact ya. Nah, ketika menatapkan eye contact terjadi itu. Sudah kontak mata, kemudian Rasulullah mengatakan satu kata saja. Allah. Begitu kata Allah disuarakan, bergetar itu badannya si dokter dan akhirnya pedangnya jatuh. Apa yang terjadi sebetulnya? Ada kondisi di mana gelombang pikiran itu dikirim dengan sangat luar biasa saat itu. Tetapi penguasaannya tidak bisa didekati dengan cara hipnosis atau NLP. Terlalu kecil itu. Ini serba maha yang sudah bermain. Bila Allah sudah berada disebutkan dengan keutuhan diri yang luar biasa, maka kekuatan pasti akan terwujud. Begitu. Subhanallah. Setiap mendengar cerita itu saya merinding dan penangis. Subhanallah. Kesimpulannya apa ya bang? Berarti kita tuh percaya nggak percaya dengan bawah sadar itu ya menyikapinya harus dengan positif ya. Ya, tapi sistem bawah sadar itu sesuatu yang memang agama juga mengajarkan. Yang penting beginilah, ada kondisi ketika kita mau mendapatkan sugesti yang positif, kita harus berdamai dengan diri kita untuk melihat pada posisi apa. Contoh gini, kadang-kadang kita mau mendapatkan sesuatu kok nggak masuk-masuk ya, mau sukses kok susah ya. Jangan-jangan ada pikiran bawah sadar kita yang mengatakan kita memang mungkin aku udah keturunan kebelangsa kali jadi nggak mungkin kaya gitu kan. Nah bawah sadarnya harus dijernihkan dulu bahwa Allah kasih potensi kita juga untuk kaya gitu. Harus positif juga. Betul banget. Alhamdulillah ya akhirnya aku tahu. Bang makasih ya bang ya.